kalau gitu untuk pembicara pertama, tanpa buang-buang waktu lagi, saya akan tampilkan, boleh ditampilkan sedikit, Mbak Nurul? Oke, baik. Pembicara pertama kita adalah Prof. Zainal Hasibuan, PhD, atau biasa disebut Pak Ucok Hasibuan ya Pak ya. Pak Ucok ini adalah Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer atau Aptikom. Dan tema yang akan dibawakan oleh Pak Zainal hari ini adalah Data Science, Big Data, and Artificial Intelligence, the way forward to provide business solution. Mari kita sambut bersama Pak Prof. Ucok Hasibuan. Selamat pagi Pak. Yo, selamat pagi Mas Rama. Apa kabar Pak Ucok? Alhamdulillah, baik. Prof, ini saya enaknya panggil Prof. Zainal atau Prof. Ucok nih, Prof? Prof. Ucok aja. Prof. Ucok aja ya, biar lebih akrab ya. Baik. Apa kabar Prof? Baik ya? Prof, ini tema yang Prof angkat nih menarik sekali nih Prof. Data Science, Big Data, and Artificial Intelligence, the way forward to provide business solutions. Boleh tahu dong Prof, latar belakangnya Prof ingin menyampaikan materi ini apa Prof? Ya, jadi sebenarnya data science ini bukanlah ilmu baru ya. Cuman dulu yang kita sering kenal itu seperti statistik, ya, matematik, ya, dan beberapa turunan-turunannya lah begitu. Nah, kehadiran data science ini muncul dia karena kemajuan teknologi. Yang tadi di pembukaan sudah saya sampaikan, data itu luar biasa besar pertumbuhannya ya dalam bentuk berbagai macam bentuk ya, tidak lagi homogen tapi juga heterogen. Nah, itu makanya saya sambut judulnya juga ada big data. Jadi kita bermain dengan big data. Nah, kalau kita hanya berhenti di big data, berarti kita hanya menghitung-hitung saja, computing, predicting dan sebagainya. Nah, dia baru lebih menendang ya istilahnya gitu kalau diikutsertakan artificial intelligence. Karena apa? Artificial intelligence kita sederhananya semua tahu bahwa mencoba berpikir seperti manusia. Apa artinya? Manusia itu tuh bisa diajarin. Kalau sudah diajarin, dia bisa melakukan inferensia namanya, mengambil kesimpulan, mengambil prediksi, melakukan interpretasi yang lebih dalam dan sebagainya. Nah, artificial intelligence berperan di situ bahwa dengan data yang besar, dengan interpretasi analisis yang dimiliki oleh data science, sistem bisa belajar. Ya, jadi contohnya ini makanya di anak judulnya saya kasih the way forward to provide business solution. Contoh misalnya, begitu kita tahu perilaku customer kita, ya, itu dampaknya luar biasa besar. Contoh, kita punya 10 produk, mungkin untuk setiap daerah tidak ke 10 produk itu sama jumlahnya mesti di drop ya, karena perilaku customer di masing-masing daerah itu belum tentu sama. Nah, itu hanya bisa ya kita identifikasi, ya kita prediksi dengan teknik-teknik yang ada di data science, menggunakan data yang besar, heterogen, ya, dan ada kemampuan belajarnya di situ. Oh, kalau perilaku sebelumnya seperti apa, maka perilaku yang akan datang itu bisa ditebak, ya, dengan ketepatan tertentu begitu. Nah, disitulah muncul ketiga bidang ilmu ini yang saling beririsan, data science, big data, dan artificial intelligence. Inilah yang digunakan orang untuk memberikan solusi, ya, terutama business solutions. Ya, tidak hanya bisnis ya, tentunya juga di sektor-sektor lain. Tapi intinya data science kalau berdiri sendiri ya jadi scientist saja gitu. Tapi untuk kita implementasikan, kita harus libatkan juga sekurang-kurangnya dua bidang ilmu yang masih satu rumpun ini, yaitu big data dan artificial intelligence. Gitu Mas Rahmat. Oke, berarti memang ketiga bidang ini, data science, big data, sama AI ini benar-benar satu kesatuan ya Prof ya sebenarnya, untuk kita bisa bantu dalam hal business solution dan yang lain-lain. Gitu.
Oke, Prof. Mungkin Prof ada yang mau disampaikan slide-nya atau apa, Prof? Saya Baik, Mas persilakan. Rahmat, ya. Sebagai pemancing saja bagi para partisipan ini udah 185 orang, ya. Mereka meluangkan waktu mau mendengarkan apa yang mau dipaparkan. Terima kasih sekali. Untuk itu saya minta bantuan Asrot tadi, asisten Sorot. Nextnya, oke. Jadi yang pertama, ini tadi seperti saya singgung di awal bahwa kehadiran data science ini itu tidak bisa dilepaskan adanya big data dan artificial intelligence, ya. Ada irisan di sana, ya. Irisannya itulah yang menjadi isu kita sehingga data science ini menjadi sangat powerful. Berikutnya, Bu Nurul. Nah, tidak bisa ditampik bahwa pertumbuhan data itu makin lama bukannya makin menurun ataupun stabil, tapi jumlahnya eksponensial, ya. Kenaikannya itu eksponensial. Nanti di narasumber yang berikutnya ada saya lihat itu yang dari Bank Mandiri bicara mengenai VUCA, ya. Nah, ada trade off di sini. Kalau datanya kita kecil, mungkin kita tahulah validity-nya, ya, kita tahulah asal-usul datanya. Tapi kalau sudah besar, sumbernya macam-macam, memang ada trade-off, value-nya mungkin nggak banyak, gitu ya, volumenya tapi banyak, beragam, variety, velocity, cepatnya, lihat aja itu kita kalau di WhatsApp itu bangun tidur itu mungkin dari ribuan WhatsApp dari berbagai macam grup, ya, masuk, ya. Kemudian veracity, memang betul. Jadi kalau ada yang mengatakan ini saya ragu nih informasinya benar apa tidak, ya itulah dia nature dari big data, ya. Nah, kita hidup di lingkungan seperti itu, banyak teknik metode yang bisa digunakan agar kita mendapatkan insight, ya, struktur dari big data tersebut dengan pendekatan-pendekatan big data science maupun artificial intelligence. Nah, di situ semakin pentingnya data science, big data, dan artificial intelligence yang pertumbuhan datanya sangat eksponensial. Oke, berikutnya Bu Nurul. Nah, kalau mau digambarkan, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, mungkin kita di awal-awal dulu waktu belajar statistik, matematik, paling kita disuruh membuat bar chart. Ya, kita disuruh membuat pie chart. Ya, kita disuruh mencari rata-rata, disuruh mencari nilai minimal, nilai maksimal, standar deviasi, ya. Kemudian kalau mau dibandingkan apakah ini rata-rata X1 sama dengan X2 dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat fondasi, ya, dasar. Tapi tidak bisa kita tampik, dari situlah muncul perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masuk kita ke relasional, udah mulai kita kaitkan. Misalnya, kenaikan pangkat seseorang itu ada di HRD, di Divisi Human Resources Development. Kemudian kenaikan pangkatnya tentu berkorelasi dengan kenaikan gaji. Kenaikan gaji ada di Divisi Finansial. Nah, jangan sampai nanti ada orang sudah naik pangkatnya, gajinya nggak naik-naik. Ya, wah, itu dulu sering tuh ceritanya di pegawai negeri, ya. Pegawai negeri itu bahkan orang sudah mati pun masih terus digaji, orang sudah pensiun pun masih terus digaji. Dan jumlahnya itu tuh ratusan miliar bahkan triliunan. Oke, itu pun sebenarnya sudah hadir di kita walaupun belum begitu sempurna, ya. Kemudian naik ke tingkat ketiganya, ya, advance atau prediktif. Nah, sini kita udah dapat dashboard ini, ya. Wah, ini jumlah pegawai yang naik pangkat dalam setahun ini naik 20%, tapi kemampuan finansial kita menggaji cuma naik 10%. Apa yang mesti dilakukan? Nah, ya, jadi sudah ada dashboard di situ, ya, sudah ada subjektivitasnya pun meningkat. Kalau yang fondasi dan relasional tadi mungkin sangat objektif. Nah, begitu naik ke prediktif sudah mulai subjektivitasnya meningkat. Jadi kalau di dalam organisasi ini udah mainan mulai masuk ke dalam top management, ya. Nah, yang terakhir yang 4.0-nya ini preskriptif namanya. Kita
karena saking datanya banyak, besar, ya, role of big data di sini, setiap orang itu bisa kita pantau polanya, ya. Jadi ini gambar grafik yang ribuan ini, jutaan ini, bahkan triliunan, itu bisa kita pantau. Pertanyaannya, gambar seperti ini mau diapain? Nah, ini dia datang computing power tadi, ya, kemudian datang big data tadi, kita bisa melihat strukturnya. Mungkin yang warna merah ini ada berapa orang yang mirip-mirip, ya, polanya naik turun, kita tahu kapan dia naik, kapan dia turun, dan kapan kita tahu dia dari daerah mana, produk apa yang dia sukai, ya, kemudian seberapa loyal dia terhadap kita dan sebagainya, bisa kita pantau. Nah, ini sangat berguna sekali untuk mengambil keputusan ke depan, kebijakan, strategi, apa yang mesti dilakukan. Jadi istilahnya itu boleh kita katakan tidak ada lagi policy, one size policy untuk semuanya. One size fits all itu sudah tidak ada. Ini sudah bergeser dia ke customer, sudah bergeser ke individu. Nah, inilah salah satu, misalnya kalau di perbankan itu, besok-besok ini bukan nasabah lagi yang datang ke bank untuk minta kredit, ya, tapi bank yang menawarkan kredit ke nasabah. Ya, jadi bank itu besok nggak perlu lagi punya gedung gede-gede, ya, karena dia udah tahu perilaku dari nasabahnya, gitu, ya. Dia udah tahu dari Facebooknya orang ini suka belanja, ya, dari WhatsAppnya dia gajinya ini pasti orang hebat lah, begitu, ya. Nah, kenapa nggak kita dekatin? Kamu mau nggak ngembangkan bisnisnya ini, misalnya, gitu. Jadi itu namanya preskriptif. Jadi tidak hanya dia memprediksi, tapi dia juga menghasilkan strategi apa yang mesti dilakukan. Nah, strateginya ini berdasarkan learning. Oh, kalau begini dulu kita melakukan seperti ini salah. Oke, kita betulin. Kalau dulu pola si customer ini begini, kita melakukan tindakan seperti ini, dia semakin meningkat. Oke, kita terusin. Nah, itu namanya learning. Jadi di preskriptif ini sudah mulai masuk, itu yang saya bilang tadi, artificial intelligence. Jadi sistem itu bisa kita ajarin. Nanti kalau kita sudah dapat pola, datang customer baru, kita masukkan ke dalam pola yang ada, dia langsung mengkelompok. Oh, ini masuk kelompok, ya, customer yang suka belanja, ya, belanjanya di atas sebulan 50 juta, ya, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira paradigm shift, ya, dalam big data computation dari faktual objektif ke potensial subjektif, gitu kira-kira. Oke, Bu Nurul, berikutnya. Nah, ini sedikit saja ilustrasi. Orang sering bingung ini, data science, big data, artificial intelligence, machine learning, deep learning, banyak sekarang istilah-istilahnya, ya. Mereka satu sama lain beririsan, bahkan ada yang subset dari yang lain. Nah, di sini saya coba kasih singkat saja bahwa kalau data science itu kita mengklasifikasi. Ya, misalnya tadi saya sudah bilang customer, kita ingin mengklasifikasi customer yang sering belanja, yang belanjanya sedang-sedang, yang belanjanya jarang. Nah, itu klasifikasi. Sehingga nanti kalau kita dapatkan pola dari masing-masing klasifikasi ini, ada customer baru, kita udah tahu polanya dari berbagai macam sumber data, sosial media, dari pokoknya yang mungkin bisa didapatkan, kita langsung tahu, ini customer yang bakalan belanjanya jarang nih, udah deh nggak usah kita kasih effort macam-macam. Tapi sebaliknya, wah ini nih customer yang berpotensi belanjanya tinggi ini, ya udah kita kasih insentif terus, wah dia belanja kasih diskon, dia belanja kasih voucher, ya, dan sebagainya, gitu Mas Rama, ya. Okay. Nah, big data juga begitu. Big data ini sebenarnya input ke data science. Dia itu tuh di mining dulu datanya, ditambang dulu, dibantu nih apakah tadi customer tadi atributnya apa saja. Oh, ada asal usulnya, ada gajinya, ada hobinya, ada macam-macam gitu, ya. Itu di mining, di data mining. Nah, di artificial intelligence, ya kita ajarin sistemnya. Ada yang kita ajarin kita udah tahu, namanya supervised. Ada yang kita belum tahu, namanya unsupervised. Nah, semuanya itu di kolom ketiga algoritmanya lebih kurang sama semua. Lebih kurang, ya, ada yang spesifik.
ya, tapi dasarnya itu semuanya statistik matematik. Ya, saya sini terbantu sekali karena latar belakang saya statistik matematik dan saya ngambil dokternya di bidang informasi dan komputer. Jadi sangat terbantu sekali, mudah memahami ini gitu. Jadi nggak ada yang baru. Coba lihat semuanya. Vector machine dari dulu juga sudah ada. Cuma dulu datanya kecil-kecil. Ya, sekarang datanya besar. Ya. Apalagi K-means, wah, S1 saya dulu tahun 80 gitu, itu skripsi saya pakai K-means. Ya, muncul lagi dia. Naive Bayesians itu juga muncul lagi, udah kita pelajari ya. Artinya zaman kuda gigit besi juga udah kita pelajari. Iya, Rama. Jadi konteksnya berbeda sekarang ini karena itu tadi tuh ada big data, ada artificial intelligence, computing power semakin kuat, ya. Velocity, kecepatan ngumpulin data itu luar biasa, ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya Pak Nurul. Nah, ini contoh, ya. Ini banyak, saya ngambil hanya beberapa saja tadi di slide sebelumnya. Ini contoh linear regression, ya. Salah satu data science ini dia menjadi science kalau dia bisa memprediksi, ya, apa nih yang terjadi ke depannya kalau polanya seperti ini. Nah, ini titik-titik yang banyak ini namanya scatter diagramnya. Oh, kalau scatter diagramnya seperti ini, ya, kita tahu nih yang paling optimal udah kelihatan nih garis lurus. Nah, garis lurus ini apa? Ya, linear regression. Ya, kalau garisnya belok-belok mungkin log regression. Semuanya ini di balik itu sudah ada rumus-rumusnya. Ya, kita hidup sekarang ini nih dipermudah karena algoritma dari berbagai macam fungsi ini sudah tersedia dalam berbagai macam tool, ya. Jadi para partisipan nggak perlu takut dengan mathematical background-nya. Cuma nanti ada kompetensi yang dituntut, kemampuan menginterpretasinya ini begitu. Nah, ini contoh yang berikutnya. Kalau tadi linear regression itu tuh dia adalah bicara mengenai prediksi, ya. Support vector machine ini dia klasifikasi. Ada dua kemungkinan yang paling bagus mengklasifikasikan dua kelompok objek ini dari scatter diagramnya, yang merah dan yang biru, yang kotak-kotak dan yang bulat. Mungkin garis A yang lebih optimal, mungkin garis B yang dioptimalkan. Nah, ini bisa dihitung, ya, namanya SPM. Jadi SPM itu fungsinya apa? Mengklasifikasi. Jadi kalau kita terapkan dia di business organization atau di suatu organisasi bisnis, kalau kita punya banyak customer, kita harus kenal customer kita itu tuh polanya seperti apa. Itu tadi sekurang-kurangnya, yang sering belanja, yang belanjanya sedang-sedang saja. Jadi kesimpulan, metodologi, teknik, algoritma, ya, untuk data science, big data, artificial intelligence ini digunakan untuk apa? Mengklasifikasi data, mengidentifikasi kemiripan, memprediksi tren. Nah, ada yang keempat tadi preskripsi, ya, memberikan usulan-usulan, rekomendasi, strategi dan sebagainya. Nah, menggunakan data science ini menganalisa big data, ya, sudah terbukti, ya, sangat efektif untuk apa? Melihat inherent structures dari data yang besar tersebut. Nah, kalau kita udah tahu inherent structure-nya, data tadi udah menjadi informasi yang sangat berharga. Oh, ini tadi si B yang temanan sama si A, dia itu tuh belum menjadi pelanggan kita. Oh, ternyata dia itu tuh ada satu karakteristik dia yang kalau kita touch, ada langsung terbuka. Misalnya kayak gitu, ya. Jadi meaningful information, ya. Kemudian kita tahu di atas informasi itu ada knowledge. Jadi data, informasi, knowledge, yang terakhir wisdom. Nah, lebih lanjut lagi, artificial intelligence itu menggunakan hasil-hasil tadi untuk belajar. Jadi kalau si A dan si B pola-polanya itu kekerabatannya seperti apa, mungkin si X dengan si Y di tempat lain ada yang mirip-mirip. Nah, dimasukkan si X, oh ini udah ada nih pola seperti ini sebelumnya. Nah, kalau ada orang seperti ini, begini kita mesti melakukan marketingnya, ya, diotomasi semuanya. Nah, kemampuan melakukan itu namanya artificial intelligence.
sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, cuman kan terbatas, ya. Tapi kalau artificial intelligence ada 1 juta atau 1.000 orang yang mirip-mirip tadi, dia langsung kasih saja. Kita langsung deploy ini di daerah mana, dalam kondisi seperti apa dan sebagainya, ya. Jadi dengan menggunakan data science itu menganalisa big data dan artificial intelligence itu, kita akan mendapatkan satu inherent structures data yang tidak terstruktur tadi. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan banyak insight. Apa ya insight itu ya? Apalah pokoknya Masukan, Prof. Apa? Masukan. Masukan gitu ya, insight, ide ya. Wah, nah ini nanti dari ide itu akan muncul berbagai macam strategi apa yang mau kita lakukan. Nah, big data dari suatu organisasi, nah ini dia permasalahan terbesar kita di ketiga nih. Di Indonesia tuh datanya banyak, tapi begitu dicari kagak ada. Ya? Data, ya, Bro? Iya, karena apa? Kita tuh belum menjadi budaya mengumpulkan data. Coba lihat sekarang ini nih di Facebook kita, di WhatsApp kita itu berapa banyak foto-foto kita yang berseliweran. Nanti misalnya lagi ada reuni, foto kita 3 tahun yang lalu mana dia? Wah, pasti kita kelabakan nyarinya gitu. Karena kita simpan per tahun, tidak kasih indeks, ya, dan sebagainya. Jadi budaya ini harus kita tumbuhkan. Nah, di sini mungkin training centernya Mbak Nadia ini, ya, Cybertrend Data Academy ini berperan menumbuhkan budaya tadi, ya, dengan bekerja sama baik itu di kampus, industri dan sebagainya, di masyarakat, mengadakan acara seperti ini. Kita harus tumbuhkan budaya mengumpulkan data, baik itu yang sifatnya spasial itu adalah tempat, apalagi Indonesia ini sangat-sangat beragam. Betul. Ya, tidak ada keunikan seperti di Indonesia ini. Kalau kita ke Eropa, orang Jerman lebih kurang sama, orang Prancis lebih kurang sama. Tapi kalau orang Indonesia, saya nggak tahu nih kalau Rama ini dari namanya apa nih, orang Sunda kali ya Rama ya. Iya, Prof, betul. Betul. Nah, tapi kalau saya Ucok Hasibuan pasti orang tahu ini dari Ambon ini gitu. Ya, dan itu ada samanya, banyak bedanya juga gitu kira-kira. Nah, temporal dari waktu ke waktu, ya. Jadi ini juga nanti menjadi tantangan sendiri bagi Data Academy, bagaimana membangun data center yang robust, kokoh untuk setiap organisasi. Oke, mungkin Mbak Nurul, Mas Rama, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya singkat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.